Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai soal SKB untuk guru PPKN atau kewarganegaraan. Langsung aja di pembahasan soalnya. Soal nomor 1, TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 dicabut dengan TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 2003. Butir pengamalan Pancasila yang semula berjumlah 36 berubah menjadi titik-titik butir. Apakah A 41, B 42, C 43, D 44 atau yang E 45? Ya, jawaban yang tepat di sini adalah yang E 45. Soal nomor 2, Eka Prasetya Pancakarsa atau P4 termuat dalam ketetapan apakah A. TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 1978, B. TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978, C. TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 1978, D. MPR nomor 4 garing MPR garing 1978, atau choice yang E. TAP MPR nomor 5 garing MPR garing 1978. Sini yang tepat adalah yang B. TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978. Jadi dalam ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjabarkan kalimat asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Soal nomor 3, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pernyataan tersebut merupakan salah satu alasan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat yang bersifat A. material substansial, B. praktis fungsional, C. formal konstitusional, D. psikologis dan kultural, atau yang E. potensial. Ya, yang tepat adalah D. psikologis dan kultural. Bangsa Indonesia, sistem filsafat Pancasila adalah bagian dari sistem filsafat Timur yang memancarkan nilai keunggulannya sebagai sistem filsafat teisme religius atau monoteisme religius. Terdapat beberapa alasan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat di antaranya. Secara material substansial dan intrinsik nilai Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat kemanusiaan yang adil dan beradab apabila ketuhanan yang Maha Esa adalah metafisis atau filosofis. Kedua, secara praktis fungsional. Dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup bangsa, perwujudan jiwa bangsa dan jati diri nasional yang dipraktekkan karena telah teruji keunggulannya. Selanjutnya, secara formal konstitusional, bangsa Indonesia mengakui filsafat Pancasila sebagai dasar negara atau filsafat negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain seperti Cina, India, Arab, Eropa mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam sosio-budaya Indonesia sebagai identitas dan integritas Indonesia. Kemudian secara potensial, sistem filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya, berkembang secara konsepsional, kaya nilai jabarannya dan kepustakaan kuantitatif kualitatif. Sistem filsafat Pancasila merupakan bagian dari hasanah filsafat yang ada dalam peradaban modern. Soal nomor 4, Pancasila sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia tersusun dari dua kata, yakni panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Istilah Pancasila tersebut berasal dari bahasa A. India, B. Sanskerta, C. Gujarat, D. Arab, atau E. Latin. Ya, yang tepat adalah yang B, dari bahasa Sanskerta.
Jadi Pancasila merupakan ideologi dasar bagi bangsa Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; 2, kemanusiaan yang adil dan beradab; 3, persatuan Indonesia; 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 5, asas-asas fundamental Pancasila ditegakkan dan dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan berbudaya secara melembaga atau dalam sistem kenegaraan yang memancarkan identitas dan integritas sistem kenegaraan. Berikut beberapa sistem atau asas yang dimaksud, kecuali: A. Negara bangsa; B. Negara berkedaulatan rakyat; C. Negara hukum; D. Kekeluargaan; atau yang E. Kebebasan. Yang tepat kecuali yang E. Kebebasan. Jadi, berdasarkan asas-asas fundamental Pancasila ini ditegakkan dan dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta berbudaya secara melembaga atau dalam sistem kenegaraan yang memancarkan identitas dan integritas sistem kenegaraan, yaitu: pertama, sistem negara bangsa atau nation state; 2, sistem negara atau nasi; 3, sistem demokrasi hukum atau state; dan yang terakhir, asas kekeluargaan. Asas-asas normatif, filosofis, ideologis, identitas, dan integritas sistem dimaksud secara sinergis melandasi dan bertujuan untuk menjamin potensi dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya, yang manakah yang tidak termaksud nilai-nilai fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Apakah A. Asas kerohanian negara; B. Jiwa Undang-Undang Dasar negara; C. Sumber cita nasional; D. Sumber dari segala sumber hukum; atau yang E. Sumber kejayaan bangsa dan negara. Ya, yang tepat di sini adalah yang E. Sumber kejayaan bangsa dan negara. Jadi, nilai-nilai fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan asas kerohanian negara, jiwa Undang-Undang Dasar negara, sumber cita nasional, dan sumber dari segala sumber hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kaidah negara yang fundamental sekaligus sebagai norma dasar atau ground norms Indonesia. Soal SKB Guru PPKN selanjutnya, ajaran filsafat Pancasila memancarkan keunggulan sistem filsafat dan kultural NKRI yang diantaranya sebagai jabaran, wawasan nasional, dan wawasan Nusantara yang terpancar dari nilai fundamental: A. NKRI sebagai negara kesatuan berbentuk republik; B. NKRI menegakkan sistem kedaulatan rakyat atau demokrasi; C. NKRI menegakkan sistem negara hukum; D. NKRI adalah negara bangsa; atau yang E. NKRI menegakkan asas-asas kekeluargaan. Ya, yang tepat di sini adalah yang D. NKRI adalah negara bangsa. Pembahasan. Jadi, ajaran filsafat Pancasila memancarkan keunggulan sistem filsafat dan kultural NKRI, melengkapi keunggulan natural dan potensial SDM Indonesia. Integritas keunggulan ini ditegakkan dalam sistem kenegaraan Pancasila secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, proklamasi, atau yang juga memancarkan keunggulan konstitusional sebagaimana terpancar dari nilai fundamental. Yang pertama, NKRI sebagai negara kesatuan berbentuk republik; 2. NKRI menegakkan sistem kedaulatan rakyat atau demokrasi; 3. NKRI menegakkan sistem negara hukum; 4. NKRI adalah negara bangsa atau nation state sebagai jabaran wawasan nasional dan wawasan Nusantara. Jadi yang poin D ya. E. NKRI menegakkan asas kekeluargaan yang menjiwai dan melandasi wawasan nasional dan wawasan Nusantara. Soal nomor 8, pengadilan yang memiliki tugas memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan penduduk adalah: A. Pengadilan Tinggi; B. Pengadilan Negeri; C. Pengadilan Militer; D. Mahkamah Agung; atau E. Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, yang tepat di sini adalah
choice yang B. Pengadilan negeri. 9. Apabila seseorang karena partisipasi dan jasanya yang besar, maka ia mendapatkan hak atau pendapatan yang lebih besar adalah sesuatu yang adil. Hal tersebut sesuai dengan konsep keadilan. A. Keadilan komputatif, B. Keadilan kodrat alam, C. Keadilan konvensional, D. Keadilan legalitas, atau E. Keadilan distributif. Ya, yang tepat adalah E. Keadilan distributif. Jadi, keadilan komutatif itu adalah perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukannya. Misalnya, seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya. Kedua, keadilan distributif yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukannya. Misalnya, seorang pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya. Ketiga, keadilan kodrat alam yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Misalnya, seseorang yang berlaku baik akan menerima perlakuan yang baik pula. 4. Keadilan konvensional yaitu keadilan yang ditetapkan lewat sebuah kekuasaan khusus, misalnya warga negara yang harus mematuhi aturan. Terakhir, keadilan legalitas atau legal yaitu keadilan yang berdasarkan undang-undang di mana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama. Contohnya, semua pengendara wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Soal nomor 10. Proses pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik di antara kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik melalui beberapa tahapan. Salah satunya adalah A. Mewakili negara pengirim di negara penerima, B. Pihak-pihak yang terkait mengajukan permohonan persetujuan untuk menempatkan diplomat, C. Membahas dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima, D. Mewakili pemerintah negaranya, atau yang E. Meningkatkan persahabatan. Ya, yang tepat adalah B. Pihak-pihak yang terkait mengajukan permohonan persetujuan untuk menempatkan diplomat. 11. Salah satu sebab munculnya sengketa internasional merupakan segi politis, yaitu berupa A. Pengaruh ideologi, B. Batas wilayah, C. Faktor ekonomi, D. Lingkungan hidup, atau E. Kewarganegaraan. Ya, yang tepat adalah A. Dari pengaruh ideologi. Soal nomor 12. Apa kandungan makna di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka? Yaitu A. Nilai-nilai dasar Pancasila tidak dapat dirubah oleh siapapun. B. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman. C. Nilai-nilai dasar Pancasila harus menjadi pegangan para pejabat negara. D. Nilai-nilai Pancasila dapat ditafsirkan sebagai hukum Tuhan. Atau E. Nilai-nilai dasar Pancasila hanya merupakan slogan belaka. Ya, yang tepat adalah B. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman. Nomor 13. Seorang pemimpin memiliki sikap keikhlasan dan kejujuran yang berjiwa Pancasila adalah A. Berwibawa di hadapan bawahannya, B. Disegani oleh masyarakat banyak, C. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab, D. Melaksanakan tugas dengan baik, atau E. Dapat dijadikan panutan dalam tugasnya. Ya, yang tepat adalah C. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab. 14. Perhatikanlah pernyataan di bawah ini. 1. Kontrol sosial, 2. Lembaga sosial, 3. Pressure group, 4. Pendidikan, 5. Lembaga profit, 6. Media informasi. Dari pernyataan tersebut, manakah yang termaksud peranan pers dalam masyarakat demokratis? Apakah A. 135, B. 145, C. 146, D. 245, atau E. 345? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. 146. Peranan pers dalam masyarakat demokratis itu yaitu sebagai kontrol sosial, sebagai pendidikan, dan sebagai media informasi. Soal terakhir, nomor 15. Suatu sistem hukum untuk menyelesaikan permasalahan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga-lembaga peradilan disebut dengan A. Konsiliasi, B. Good office,
C. Arbitrasi. D. Negosiasi. Atau yang E. Adjudikasi. Ya, yang tepat adalah yang E. Adjudikasi. Jadi, konsiliasi ini adalah suatu penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga yang biasa disebut konsiliator, di mana konsiliator lebih bersifat aktif dengan mengambil inisiatif, menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada pihak yang bersengketa. Dan jika para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari yang bersengketa. Meskipun demikian, konsiliator tidak berwenang membuat keputusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi. Nah, kalau good office merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan jasa baik berupa penyediaan tempat atau fasilitas-fasilitas untuk digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian. Kemudian, negosiasi ini berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau musyawarah. Orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator. Negosiasi ini merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Kemudian, arbitrasi merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat dengan melibatkan pihak ketiga atau arbiter yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa sehingga berwenang mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat atau binding. Dan para pihak ini menyetujui untuk menyelesaikan sengketanya pada pihak ketiga yang netral yang mereka pilih untuk membuat keputusannya. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.